Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penggerak dan penyebar informasi. Di era digital dan keterbukaan informasi ini, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi tersedia, akurat, dan dapat diakses secara bertanggung jawab. RRI Kendari bersama Komisi Informasi Sulawesi Tenggara mempersembahkan dialog interaktif luar studio, mengusung tema peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi. Disiarkan langsung dari kampus Setia 66 Kendari. Dipandu oleh Vivi dan Jihan Benazir. Langsung dari Setia 66 Kendari Pro 2 Kendari menghadirkan dialog luar studio. Komisi Informasi Sultra Goes to Campus Setia 66 Kendari berkolaborasi dengan RRI Kendari. Tepuk tangannya dong semua teman-teman. Ya, dan acara kita untuk di siang hari ini tuh dapat didengarkan melalui Pro 2 Kendari di 90.8 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital, teman-teman. Apakah sudah ada yang mempunyai aplikasi RRI Digital? Iya, oke, kalau yang itu sudah ya. Mana lagi yang di sebelah kanan sudah? Kalau misalnya masih belum punya aplikasi RRI Digital, boleh ya teman-teman download di Play Store. Cari aja RRI Digital, jadi nanti bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, asal ada kuotanya ya. Itu dulu yang paling penting. Dan pastinya untuk di hari ini kalau misalnya menjelang siang seperti saat ini biasanya semangatnya udah mulai luntur gitu ya. Tapi semoga tidak luntur karena Jihan mau coba dulu yel-yelnya ya. Untuk teman-teman dari Setia 66 Kendari ya tahu ya, masih hafal dong ya, masih jadi mahasiswa sini ya. Masih hafal ya? Oke. Setia 66 Kendari. Setia 66 Kendari. Luar biasa ya. Dan Jihan juga mau cek dulu ombaknya ya, masih semangat atau tidak ya. Ini ada tagline dari Komisi Informasi Sulawesi Tenggara. Jadi kalau Jihan bilang informasi publik, jawabnya semua berhak tahu. Kita coba dulu. Informasi publik. Kurang 8 oktav ya. Informasi publik. Nah gitu dong, mantap ya. Tapi kurang lengkap kalau RRI juga nggak ikutan nih untuk di suasana siang hari ini ya. Kalau Jihan bilang RRI Kendari, jawabannya sekali di udara, tetap di udara, me ambo ito. Bisa ya? Nah, mulai nih, aduh panjang kak, enggak. Saya yakin bisa semua ya. Oke, jawabannya adalah sekali di udara, tetap di udara, me ambo ito. Kita coba dulu kalau gitu ya. RRI Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, me ambo ito. Dalam satu kali percobaan langsung bisa ini ya. Dan pastinya pendengar dan juga teman-teman yang ada di Setia 66 Kendari ya. Hari ini kita akan ngobrolin ya mengenai peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik. Di mana kita tahu di zaman sekarang informasi itu seperti oksigen ya. Kita butuh semuanya dan harus mudah diakses. Disinilah peran dari mahasiswa sebagai agen keterbukaan ya, sebagai ini bisa dibilang penggerak transparansi ya, sehingga masyarakat itu tidak lagi haus akan informasi. Tapi seperti yang Ibu Justina tadi juga sempat bilang bahwa informasi zaman sekarang makin mudah diakses, kayaknya makin banyak yang simpang siur, betul atau tidak? Betul, maka dari itu teman-teman ya bisa cek ya kalau misalnya mau mencari informasi yang no hoax itu langsung aja ke www.rri.co.id atau bisa juga mendengarkan RRI Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk di siang hari ini teman-teman
saya juga akan spill sedikit bahwa setelah nanti kita berdialog gitu ya, nanti akan ada sesi tanya jawab, ada sesi kuis juga, ada sesi door prize juga. Door prize-nya seperti apa? Jihan spill sedikit ya. Isi deh tempat duduk yang kosong ya. Ini Jihan spill nih, ada door prize-nya. Pokoknya diisi tempat duduk yang kosong ya. Di bagian depan apalagi ya. Karena nanti akan ada kuis dan juga door prize menarik. Oke, dan untuk mengefisienkan waktu, kalau begitu Jihan akan memperkenalkan ya untuk narasumber kita yang luar biasa keren sekali untuk di hari ini. Kita akan bersama dengan Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi STIE 66 Kendari, Dr. Asraf Yunus SEMSI sebagai narasumber kita. Silakan Bapak ya. Kemudian juga akan bersama dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Justina Frendrita Esos MP PMSI, ya silahkan Ibu. Dan selanjutnya ada dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Rahmawati SPD MA Simet ya. Silahkan untuk ke atas panggung ya, akan ngobrol-ngobrol dan juga memberikan informasi seluas-luasnya untuk di hari ini. Dan pastinya untuk sesi dialog kita hari ini ya, akan dipandu oleh, wah ini luar biasa sekali rekan saya ya. Ada Vivi yang sudah siap bersama, ya tepuk tangan dong untuk Vivi ya. Nanti akan bersama teman-teman juga, persiapkan ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman pastinya. Dan kita akan menggali informasi karena hari ini adalah keterbukaan informasi. Pasti tidak ada yang ditutup-tutupi dong ya kalau misalnya teman-teman bertanya, Vivi. Belum nyala nih mic-nya gimana nih? Coba, oke, udah sudah. ada Jihan. Siapkah hari ini? Siap banget. Siap. Ya, Jihan udah siap belum? Oh siap dong, nanti Jihan akan bantu di bawah untuk kuis-kuis ya. Oke, baik. Oke, dan pastinya teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, kita akan bersama-sama mengikuti dialog interaktif luar studio Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Goes to Campus STIE 66 Kendari berkolaborasi dengan RRI Kendari. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sekali lagi kali salamnya ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah terima kasih sebelumnya Vivi ucapkan ya kepada host Jihan yang sudah membuka kegiatan ini tadi dengan hangat dan mempresent kita satu persatu. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa dan Sivitas Akademika STIE 66 Kendari yang sudah hadir dan teman Pro 2 yang mendengarkan dan siap mengikuti dialog luar studio dengan topik peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi. Nah, topik ini Bapak, Ibu, selamat siang, masih semangat ya? Oke, ini yang baru hadir Bu Rahmawati bergabung dengan kita. Baik, topik kali ini bukan hanya menjadi bagian dari dinamika demokrasi, tapi juga bisa dibilang menyentuh langsung peran kita sebagai warga negara, terutama
mahasiswa dalam mendorong pemerintahan dan juga institusi agar transparan, terbuka, dan juga akuntabel. Baik, untuk itu sudah bersama para narasumber kita di atas panggung ini, kita juga akan membahas lebih intens ya peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi. Mungkin Vivi ke Ibu Rahmawati terlebih dahulu. Baik Ibu, bisa silakan. Oke, oke, aman ya, aktif. Oke, nah Ibu Rahmawati selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi. Bicara tentang keterbukaan informasi publik, Ibu. Oke, baik. Salah satu wujud dari pemerintahan yang transparan dan juga partisipatif. Bagaimana Ibu melihat pemahaman generasi muda, khususnya para mahasiswa, rekan-rekan kita saat ini, terhadap hak atas informasi publik saat ini, apakah sudah cukup kritis dan sadar akan hak-haknya? Boleh silakan Ibu. Baik, terima kasih. Nah, secara umum pemahaman mahasiswa terkait keterbukaan informasi itu trennya sudah semakin positif ya. Namun belum merata saja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah itu, tapi sayangnya mahasiswa itu sudah tahu haknya. Sebagian mereka sudah tahu haknya, tetapi mereka belum berani untuk bagaimana sih meminta hak tersebut untuk memperoleh informasi. Nah, dari kami, jadi tantangan kami itu di divisi advokasi, sosialisasi, edukasi, bagaimana caranya kami tetap memberikan sosialisasi terkait undang-undang keterbukaan informasi ranah pendidikan. Nah itu program ini seperti yang tadi ya telah terlaksana, KI Goes to Campus, itu adalah salah satu program di mana kami mengajak mahasiswa untuk terus berperan aktif dalam pertama mengetahui dulu tentang undang-undang keterbukaan dan bagaimana mereka mengetahui haknya, kemudian bagaimana mereka aktif untuk meminta atau mencari informasi tersebut. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih dalam lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa yang kita minta untuk peran aktifnya nih di dialog interaktif luar studio kita kali ini. Terima kasih Ibu Rahmawati. Kita ke Ibu Yustina selaku Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi. Dari sudut pandang Ibu di Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, apakah pernah terjadi kasus sengketa informasi yang mungkin melibatkan mahasiswa, dosen atau bahkan lembaga pendidikan? Jikalau ada, boleh diceritakan secara singkat dan bagaimana nih proses dan juga penyelesaiannya? Baik, selama 3 tahun ya Komisi Informasi Sulawesi Tenggara untuk periode kedua, kami adalah periode kedua di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, itu belum ada satupun para pihak dari lembaga pendidikan atau termohonnya itu dari lembaga pendidikan yang diadukan oleh pemohon dari teman-teman mahasiswa. Dan pada kesempatan ini saya ingin men-challenge nih, ayo teman-teman mahasiswa, sebagai bagian dari yang Bapak Dr. Ashraf tadi sampaikan, agen perubahan, salah satu cirinya adalah menggunakan informasi publik dan jika tidak puas, maka teman-teman punya hak untuk melakukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Sulawesi Tenggara. Sayang sampai dengan 3 tahun terakhir ini belum ada satupun teman-teman mahasiswa yang menjadi pemohon sengketa informasi publik di Sulawesi Tenggara. Beberapa 3 tahun itu yang mengajukan sengketa itu dari warga negara secara umum, perorangan, kemudian yayasan dan perorangan. Dari mahasiswa yang identitasnya sebagai mahasiswa untuk melakukan sengketa ke lembaga pendidikan itu belum pernah ada. Gitu. Oke, baik. Ini kita antara mau bersyukur karena belum ada atau kita ini cemas ini. Apakah mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini atau mungkin se-Sulawesi Tenggara tahu modelan bentuk sengketa informasi yang masuk ke dalam ranahnya mahasiswa itu seperti apa? Atau mungkin di lembaga pendidikan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa contoh kasus yang misalnya siapa tahu ternyata mereka sedang mengalami tapi belum tahu, oh ternyata itu termasuk sengketa informasi. Ya, kalau berkaitan dengan hak informasi publik di kemahasiswaan, tadi mungkin di depan sudah saya sampaikan misalnya berkaitan dengan hak informasi terkait dengan beasiswa, hak terkait dengan
pendaftaran di perguruan tinggi, kemudian hak mendapatkan informasi terkait dengan pembiayaan, kemudian berkaitan dengan silabus atau kurikulum di perguruan tinggi. Baik. Dan juga mungkin ada banyak sih sebenarnya Mbak, misalnya berkaitan dengan perannya mahasiswa untuk melakukan penelitian, misalnya meminta informasi ke beberapa badan publik, ke dinas koperasi, perdagangan, kemudian tidak dikasih karena sesuatu dan lain hal, itu teman-teman mahasiswa juga bisa mengajukan sengketa ke informasi publik, atau mahasiswa sebagai pelaku usaha entrepreneurship yang saya lihat kemarin ada gelar UMKM ya. Itu ketika mau meminta informasi berkaitan misalnya izin PIRT misalnya ya, kalau teman-teman biasanya UMKM itu kemudian enggak diberikan informasi itu di dinas kesehatan misalnya, itu bisa mengajukan keberatan dan mengajukan sengketa ke komisi informasi. Dan ada banyak lagi berkaitan dengan produksi permodalan di perbankan, itu kalau misalnya meminta informasi yang terkait dengan itu juga tidak diberikan, bisa mengajukan keberatan. Oke, semoga ini setelah ini kalaupun ada yang mengalami seperti itu bisa langsung melaporkan. Mungkin bisa disampaikan secara sederhana ke para mahasiswa, karena kita kenalnya generasi Gen Z ya. Saat ini itu pengennya yang simple dan juga pengennya yang digital, yang tidak perlu urus surat ini, surat itu. Apakah ada akses seperti itu yang bisa dilakukan untuk para mahasiswa ketika ingin melaporkan sengketa informasi? Iya, bisa saja ya buka melalui website, mungkin bisa mengajukan permohonannya melalui website, nanti ada formulir permohonan sengketanya, atau bisa datang juga langsung ke Komisi Informasi, ada formulirnya juga. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum melakukan sengketa harus memenuhi prosedur dulu tadi Mbak. Baik. Mengajukan permohonan informasi publik selama 10 hari, mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Nah, setelah cukup 30 hari nggak diberikan, maka dalam rentang 14 hari teman-teman mahasiswa bisa tuh mengajukan gugatan sengketa ke Komisi Informasi. Baik, gitu. terima kasih Bu Justina atas penjelasannya. Tentunya ini jadi pengetahuan lagi. Betul. Baru ya. Dan gratis loh. Salah Gratis satu ya. pengadilan yang dalam melakukan pendaftaran sengketa tidak memungut biaya adalah Komisi Informasi. Prosesnya cepat dan efisien, transparan, karena ketika misalnya teman-teman nggak berkesempatan datang, kami bisa menggelar sidang secara Zoom. Jadi bisa di tempat aja kita bisa menggelar sidang sengketa. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Untuk itu yang terakhir, Bapak, mohon maaf ini terakhir nih Pak. Baik, nah ini Pak Dr. Ashraf sebagai pengelola mutu dan juga akreditasi. Menurut Bapak, bagaimana sih menyeimbangkan transparansi dengan juga perlindungan data, misalnya soal data mahasiswa, nilai atau kebijakan internal yang bersifat terbatas. Nah, bagaimana menyeimbangkan transparansinya dan juga perlindungan datanya? Baik, sebelum saya berbicara tentang masalah data, berbicara tentang bagaimana sistem transparansi di dunia pendidikan, tentunya saya mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk tetap memperhatikan apa yang sedang disosialisasikan oleh pihak Komisi Informasi Sulawesi Tenggara, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa memahami, karena ini bagian dari literasi di dalam mengembangkan kapasitas kita masing-masing. Nah, kalau berbicara tentang penyeimbangan antara data, dan tentunya di Setia 66 itu sendiri memberikan peluang yang sangat besar, bahkan memberikan ruang yang sangat luas kepada mahasiswa untuk memberikan atau ruang berdiskusi untuk mendapatkan beberapa data ataupun nilai di tingkat mahasiswa. Kenapa? Karena di Setia 66 sudah menggunakan sistem digitalisasi. Jadi setiap akhir semester sudah tampak tuh, nilainya ini, nilainya ini. Adapun untuk mengkonfirmasi kembali nanti akan disampaikan ke pihak-pihak yang bersangkutan, terutama pada dosen itu sendiri. Nah, terkait masalah penelitian yang tentunya ini menjadi pekerjaan ataupun aktivitas
rutin yang tentunya harus dipahami oleh mahasiswa. Salah satunya yaitu adalah meminta data dengan beberapa lembaga-lembaga badan publik seperti itu. Badan publik yang saya maksud misalnya catatan sipil. Contoh yang lain adalah misalnya dinas kesehatan atau dinas perindustrian dan perdagangan. Kalau misalnya mereka-mereka itu Anda di awal untuk mendapatkan data awal lantas kemudian terhambat segala sesuatu atau merasa kecewa atau apalah namanya, ya gambaran seperti itu tentunya ada ruang untuk bisa kita mengadukan. Nah, ruangnya itu ada di Komisi Informasi Publik. Nah, ruang inilah yang bisa nanti menjadi mediasi atau menjadi jembatani untuk dapat mendapatkan informasi-informasi yang Anda butuhkan seperti itu. Jadi di dalam meneliti itu sendiri tentunya bukan asal maunya apa, tapi dasarnya adalah data awal. Dan data awal itu adalah ada di beberapa badan publik yang ada di mana Anda meneliti. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, teman Pro 2 dan juga teman-teman dari mahasiswa Setia 66 Kendari. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi berikutnya, ada sesi pemaparan lagi dan juga tanya jawab nanti. Mari kita beri ruang untuk ekspresi dari mahasiswa Setia 66 Kendari, pembacaan puisi oleh Muhammad Idan Halik. Puisi yang berjudul Lentera di Balik Jendela Negara, karya Muhammad Idan Halik. Kepada Idan, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya dan salam kebajikan. Mohon izin dengan segala hormat, di sini saya akan membawakan puisi yang berjudul Lentera di Balik Jendela Negara. Jadi sedikit menceritakan, puisi ini menceritakan tentang harapan kecil yang masih menyala dari masyarakat dan mahasiswa terkait kritik dan suara-suara kebenaran yang tersembunyi di balik struktur negara yang tidak adil dan tidak transparan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Lentera di balik jendela negara. Di ruang sempit antara kampus dan jalan, berdiri tegak suara kaum pembelajar. Bukan sekedar pencari nilai di papan, tapi penggali kebenaran yang bersinar. Mahasiswa bukan hanya pelajar biasa. Mereka penjaga nurani bangsa. Di tengah kabut data dan berita dusta, mereka menuntut hak untuk tahu segalanya. Dalam demokrasi, informasi adalah nafas. Transparansi bukan sekedar hiasan di atas kertas. Mereka bertanya, mereka menggugat, mengurai benang kusut yang disembunyikan rapat. Lewat diskusi, tulisan, dan demonstrasi, mereka bukan pencemooh, tapi pemberi solusi. Bersama rakyat, mereka berdiri, memastikan suara publik tak sunyi lagi. Mereka membaca anggaran dan janji-janji, menyuarakan yang tersisih, yang terpinggirkan, karena tahu tanpa keterbukaan informasi, keadilan
hanya ilusi yang dimanfaatkan. Wahai mahasiswa, tetaplah waspada. Di pundakmu cahaya negara dijaga. Terus nyalakan lentera di setiap kata. Karena kebenaran lahir dari yang berani bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Baik, teman Pro 2 dan juga mahasiswa rekan-rekan dari Setia 66 Kendari. Nah, Ibu, Bapak, narasumber, sebelum Vivi melempar nih ke teman-teman mahasiswa untuk bertanya ya, Vivi mau menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Ibu Rahmawati terlebih dahulu. Baik Ibu, jika mahasiswa ingin terlibat langsung dalam kegiatan edukasi atau sosialisasi keterbukaan informasi, misalnya melalui KKN yang saat ini sedang dilakukan, kebanyakan mahasiswa, kemudian organisasi ataupun juga media kampus. Apakah Komisi Informasi membuka ruang untuk kolaborasi dengan para mahasiswa ini? Baik, terima kasih Mbak Vivi, Vivi ya. Oke, dengan pertanyaan itu kami bisa menjawab bahwa kami sangat senang sekali jika ruang itu ada untuk kami. Bahkan tadi isi MOU kami antara pihak KI dengan lembaga Setia 66, bahwa salah satu isi MOU itu adalah Komisi Informasi juga minta diberikan ruang agar bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa. Begitu pula sebaliknya, mahasiswa bisa juga hadir kepada kami di ruang Komisi Informasi untuk saling mengedukasi. Bukan kami yang memberikan edukasi dan karena tadi kan mahasiswa sebagai agent of change, jadi dari edukasi tersebut peran mahasiswa itu tampak nyata. Oke, ini sangat terbuka lebar ya untuk ruang kolaborasi dengan para mahasiswa. Kalau begitu terima kasih Ibu, saya ke Ibu Yustina. Ibu, selaku Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, apa tantangan terbesar dalam menyelesaikan sengketa informasi publik saat ini? Dan mungkin dari teman-teman mahasiswa bagaimana nih bisa mereka mengambil bagian dalam mencegah terjadinya ketertutupan informasi? Oke, ya tantangannya satu, jumlah yang mengadukan ke Komisi Informasi itu masih relatif sedikit ya kalau di Sulawesi Tenggara. 1 tahun itu kadang kami hanya menyelesaikan atau mendapatkan permohonan sengketa kurang lebih dari 15 sengketa gitu. Artinya publik dalam hari ini adalah warga negara, berorangan, kelompok maupun juga badan hukum itu masih sangat sedikit memanfaatkan keberadaan Komisi Informasi sebagai media adjudikasi non litigasi ya untuk bisa terlibat dalam memberi atau terlibat dalam mengakses hak informasi itu ke warga negara, itu satu. Kemudian yang kedua, badan publik sebagai termohon sengketa itu masih ada beberapa yang kurang patuh terhadap panggilan dari Komisi Informasi, masih sering mengabaikan, sehingga beberapa pemohon informasi itu terkadang kecewa karena tidak bisa tidak bisa langsung berhadap-hadapan ya dalam sidang Komisi Informasi, dan tentunya terkadang ini berkorelasi pada kepatuhan untuk menjalankan putusan Komisi Informasi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa Mbak? Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa mengambil bagian dalam ketertutupan ya. Menjaga. Ya. Saya pikir mahasiswa bisa bersama-sama dengan Komisi Informasi gitu ya, melakukan advokasi kepada beberapa badan publik yang selama ini memang tidak menjalankan kewajibannya menyediakan informasi publik. Nah, salahnya simple tadi dengan pertama mencoba untuk meminta informasi publik,
kemudian ketika badan publik tidak memberikannya, test case ayo mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dan bisa juga menggelar seminar atau kegiatan-kegiatan ilmiah gitu ya yang mengangkat tentang keterbukaan informasi publik dan menyampaikan kepada publik bahwa beberapa badan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara itu tidak cukup terbuka dan transparan gitu sehingga publik bisa menilai dan mungkin akan memberikan sanksi sosial sehingga kedepannya itu bisa menjadikan tantangan untuk badan publik untuk bisa berubah menjadi terbuka dan transparan. Baik, terima kasih Bu Justina atas pemaparannya dan juga penjelasannya. Teman Pro 2 dan juga rekan-rekan mahasiswa dan Sivitas Akademik Setia 66 Kendari. Dari pemaparan narasumber dari yang sesi awal hingga sesi kedua ini kita menangkap bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tentang transparansi birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana kita, terutamanya mahasiswa, membangun budaya sadar akan informasi, berani bertanya dan mampu menyuarakan kebenaran. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih interaktif. Waduh, belum saya persilakan sudah ada yang standby ini tangannya ya. Saya yakin ini banyak ya, karena tadi di sesi yang awal, yang off air juga banyak teman-teman yang ingin bertanya. Nah, untuk sesi tanya jawab ini, rekan saya Jihan. Iya, Vivi. Oke, bisa ya dibantu mobilisasinya teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan Jihan. Boleh dong pastinya ya, tapi sebelumnya waduh pas saya nengok ini langsung tunjuk tangan semua gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman sebelum kita ke sesi tanya jawab, Jihan butuh satu orang dong untuk bantu yel-yel aja. Kamu mau nggak? Ah, boleh dong. Sini. Ayo berdiri, boleh. Ayo. Bilang aja, Setia 66 Kendari gitu ya. Oke, bisa lah ini cheerleader sih kalau aku lihat-lihat ya. Oke, silakan. Oke. Yang lain jawab ya. Oke, siap, silakan. Setia 66 Kendari. Setia 66 Kendari. Ya gitu, biar gak ngantuk semuanya nih ya. Oke, sekarang waktunya bertanya dulu untuk teman-teman di hari ini. Silakan, yang mana nih? Oh, yang sebelah sana dulu, boleh. Ada siapakah? Adakah yang bisa membantu? Badan Luna Maya seperti ini agak sulit ya masuk di situ ya. Oke, sini boleh. Biar kelihatan di sini kita ada 1000 kamera ya. Kita akan record juga pastinya. Halo, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Divarianti dari jurusan akuntansi. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Rahmawati. Komisi Informasi ini kan sering membahas mengenai hak atas informasi, yang artinya publik itu mempunyai hak untuk mengetahui informasi. Nah, tapi apakah ada batasnya? Jika ada, informasi apa saja yang sebenarnya tidak boleh diminta oleh publik? Terima kasih. Oke, satu lagi penanya deh ya. Kita sip dulu ya baru. Iya, satu kali kita lagi. tampung dulu aja. Oke, siap. Sini maju. Ayo. Silakan. Nama dan dari mana? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Kak. Perkenalkan, saya Ritman Syamambulo. Saya dari jurusan manajemen. Saat ini saya semester 6. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dr. Asraf. Nah, di mana pertanyaan saya ini akan mengarah ke media kampus. Nah, begini Pak. Jadi seperti yang kita ketahui, saat ini kan media kampus itu menjadi sarana yang sangat penting. Nah, ini baik mungkin untuk menyampaikan informasi, aspirasi mungkin, dan menjadi penyambung pertukaran informasi dan komunikasi antar mahasiswa dan kampus. Nah, dan kampus lain, contohnya mungkin kayak UHO, IAIN, itu mereka memiliki ruang khusus media seperti studio. Nah, tetapi di Setia 66 ini saya lihat
kita memiliki potensi yang besar dan apa namanya kita lihat mahasiswa di 66 itu kan jujur pintar-pintar mereka mengedit, kontennya mereka bagus-bagus. Oke, to the point. To the point. Sebenarnya susah ini merangkai kalimat, Pak. Tapi saya coba saya catat ini nampak. Jadi pertanyaan saya itu, Pak, menurut Bapak dengan kondisi seperti itu, bagaimana Bapak melihat potensi media kampus sebagai jembatan untuk mendorong keterbukaan informasi baik dari pihak kampus ke mahasiswa maupun sebaliknya? Dan menurut Bapak, langkah apa yang perlu diambil agar potensi ini bisa benar-benar dimaksimalkan? Terima kasih. Terima kasih, kirain tadi Jeffrey Nicole ya. Aduh. Kita 2 pertanyaan dulu atau? 2 penanya dulu, Jihan. Iya. Baik, terima kasih Jihan. Nah, ini pertanyaan yang pertama tadi dari Rastasya ya. Komisi Informasi sering bicara tentang hak atas informasi. Tapi apa ada batasnya nih Bu? Ini pertanyaan untuk Ibu Rahmawati ya. Informasi apa aja yang sebenarnya tidak boleh diminta oleh publik? Boleh silakan Ibu. Terima kasih. Aplaus dulu dong untuk Ratasya. Ratasya ya, bener ya namanya Ratasya. Pertanyaan sangat bagus. Tadi Ibu Justina telah menjelaskan tentang apa sih jenis informasi itu. Jadi informasi itu terbagi 2 ya, informasi publik dan informasi dikecualikan. Informasi publik terdiri dari informasi serta-merta yang tadi serta-merta itu yang saat itu juga harus diberikan kepada masyarakat. Seperti informasi tentang banjir, wabah penyakit, kemudian apa namanya? Seperti tsunami ya, konflik sosial yang harus masyarakat tahu. Jika mereka tidak tahu bisa membahayakan keselamatan warga negara misalnya. Yang kedua ada namanya informasi tersedia setiap saat. Misal ketika kita ke badan publik, informasi itu sudah terpampang nyata di ruang pelayanan seperti struktur organisasi dan lain-lain. Dan ada informasi yang rutin, yang apa namanya? Berkala. Nah, informasi yang berkala itu rutin diberikan kepada masyarakat. Misalnya laporan tahunan, laporan bulanan. Nah, pertanyaannya tadi Ratasya bahwa adakah informasi yang tidak boleh kita ketahui atau kita tidak, ketika kita minta ke badan publik itu bisa menolak permintaan kita. Ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 ada yang namanya informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini berhubungan dengan 1. Keamanan negara. Jadi misal kita minta informasi tentang bagaimana strategi Indonesia dalam mempertahankan keamanan negara, itu belum bisa diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, informasi berhubungan dengan data pribadi. Tadi sudah dijelaskan ya data pribadi seperti apa, tapi ketika orang yang bersangkutan telah mengizinkan untuk dibuka data pribadinya itu bisa diakses. Kemudian informasi berikutnya, informasi yang berisi tentang rahasia perusahaan. Misalnya si Ratasya punya UMKM, kemudian informasinya itu ada resep masakan yang tidak bisa dibocorkan kepada itu kan. Itu adalah informasi pribadi. Misalnya ada orang yang meminta bagaimana sih resep ini, makanan ini laris, itu tidak bisa dibagikan. Kecuali si pemiliknya ingin memberikan. Kemudian ada yang terakhir itu informasi yang tidak dikuasai oleh badan publik tersebut. Misalnya Ratasya pengen meminta informasi tentang tinggi gelombang air seharusnya mintanya di BPBD tetapi dimintanya ke Dinas Catatan Sipil. Nah, itu informasi tidak dikuasai catatan sipil tetapi Dinas Catatan Sipil bisa silang dinas meminta informasi tersebut ke BPBD gitu. Itu saja Ratasya, semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan berikutnya silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah sangat jelas ya teman Pro 2 dan juga teman-teman dari mahasiswa Setia 66 Kendari. Ratasya, sudah dapat diterima? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah merangkai katanya. Wah, luar biasa sekali Pak. Jadi tadi Vivi menyimpulkan aja nih untuk pertanyaannya ya dari Rifmansyah. Oke, ini pertanyaan untuk Bapak Dr. Ashraf. Tadi Vivi hampir keliru, ini apakah pertanyaan atau tuntutan nih untuk Bapak? Curhatan ya sepertinya ya dari mahasiswa. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi media kampus sebagai jembatan untuk mendorong keterbukaan informasi baik dari pihak kampus ke mahasiswa ataupun juga sebaliknya? Silahkan Pak.
Baik adik-adik semuanya dan aku semuanya, bahwa di dalam membangun ruang informasi tentunya dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud baik antara himpunan, pengelola maupun dari badan penyelenggara, dalam hal ini adalah yayasan. Untuk berbicara tentang keterkaitan informasi, Setia 66 sendiri sangat membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk mahasiswa untuk membangun kreativitasnya di dalam memberikan informasi-informasi yang penting. Kenapa? Dalam struktur di Setia 66 ada bidang tertentu yaitu namanya Humas, hubungan masyarakat. Di Humas itu sendiri sudah ada portal yang sudah disiapkan untuk teman-teman setiap ada kegiatannya itu bisa disampaikan ke sana. Itu yang pertama. Nah, bagaimana keterlibatan mahasiswa nantinya? Apakah bisa juga membuat atau berdiri sendiri, misalnya independen seperti itu? Bisa saja, sepanjang dalam struktur organisasi yang dibangun ada yang namanya cover both side. Cover both side itu penyeimbangan informasi antara narasumber yang pertama dengan narasumber yang kedua. Karena jangan sampai informasi yang kebablasan akan bisa menimbulkan sesuatu yang kurang mengenakan. Misal, Anda nih mau kritik, tetapi sumbernya bisa jadi itu-itu saja. Hanya mengetahui yang luar-luarnya saja. Makanya yang paling Anda harus pahami siapa yang paling pas untuk mendapatkan narasumber itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa langkah-langkahnya? Jadi teman-teman semuanya, karena Anda bagian dari mahasiswa dari Setia 66, saya juga ingin menginformasikan sebelum saya menjawab yang kedua bahwa pada periode ini Setia 66 sedang membuka selebar-lebarnya bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa, karena ini live di Pro 2, membuka selebar-lebarnya kepada calon mahasiswa untuk di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena bagi yang ingin melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat baik itu S1 maupun S2 di bidang manajemen maupun akuntansi, kami membuka ruang yang selebar-lebarnya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau berbicara tentang di Setia 66, Anda pasti akan sudah merasakan. Jadi jangan pernah Anda mengatakan bahwa Anda tahu tentang Setia 66 kalau tidak pernah masuk atau menginjakkan kakinya di Setia 66. Karena di sisi di mana kita ketika berada di dalam, Anda akan merasakan suasana dan euforia yang di luar dari dugaan teman-teman semua. Apalagi calon mahasiswa yang ada di luar sana yang ingin melanjutkan perkuliahan. Baik, selanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah silakan membuat dalam sebuah komunitas kecil, kemudian kumpulkan yang sefrekuensi dengan Anda yang ingin membangun komunitas tentang komisi informasi, keterbukaan. Kemudian langkah itu Anda membuat semacam proposal. Bagaimana Anda mampu meyakinkan kepada penyelenggara bahwa Anda betul-betul ada kontinuitasnya nanti. Jangan sampai setelah dibentuk, toh pada akhirnya berjalan begitu saja, habis itu mati, mengap-mengap. Artinya regenerasi itu harus Anda meyakinkan kepada penyelenggara. Karena tentunya ini harus perlu dikomunikasikan lebih baik. Ya, sekira itu. Ini waktunya sangat terbatas ya. Sangat terbatas waktu kita ya. Rifmansyah boleh nanti ya di luar dari forum ini ya langsung ketemu Bapak. Oke deh teman Pro 2 dan juga teman-teman dari mahasiswa Setia 66 Kendari. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif luar studio Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Goes to Campus Setia 66 Kendari. Cinta dan kau hadir merubah rasa yang ada.
teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Ya, baik teman Pro 2 kembali masih untuk di dialog luar studio dan kalau misalnya tadi sudah ada sesi tanya jawab, saat ini kita akan memberikan kuis ya untuk teman-teman semuanya. Siap semuanya? Soalnya ada hadiah menarik. Agak terlambat ya yang itu tadi ya. Oke, silakan siap semuanya? Siap. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang tahu jawabannya langsung tunjuk tangan ya. Bila perlu langsung maju ke sini. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu tugas utama Komisi Informasi. Ayo jangan malu-malu. Mana? Silakan ini. Sabar Jeffrey Nicole ya. Biarkan dulu Isyana Sarasvati yang maju dulu yang ini ya. Ayo silakan. Salah satu tugas Komisi Informasi. Maju aja ke sini. Kita maju ya biar bisa masuk kamera nih ya. Nah, perkenalkan namanya siapa dan langsung jawabannya apa? Perkenalkan, nama saya Cynthia Dejandra. Jawabannya adalah menetapkan jawabannya adalah menetapkan persyaratan umum dalam pelayanan informasi publik. Menetapkan ya kalau gitu. Oke, siap. Kita cross check dulu atau gimana nih ya? Oke. Kita cross check dulu atau bagaimana? Kita tahan dulu nih ya. Namanya tadi siapa? Cindy. Cindy boleh diulang lagi jawabannya sekali lagi? Menetapkan pelayanan Dewan Menetapkan pelayanan Dewan Informasi Publik. Oke. Baik. Langsung di cross check gitu ya jawabannya ya. Silakan. Diterimakah Ibu jawabannya? Ibu. Apakah ya boleh? Justina boleh. Belum tepat. Aduh, sayang sekali. Baik. Sabar Pinela Ona. Sini dulu. Kita ke belakang dulu ya. Namanya siapa? Silakan. Namanya Nabila. Salah satunya itu menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi mengenai informasi publik. Oke, apakah sudah betul Ibu? Sudah tepat Nabila. Oke. Anda berhak mendapatkan satu buah. Dapat hadiah nih ya. Iya boleh langsung sini. Boleh sini Nabila. Ke depan ya. Silakan dapat hadiah ya. Semua berhak tahu tuh ya. Tepuk tangan dong untuk Nabila. Baik. Bang Zul, foto Foto dulu ya. Silakan Nabila, terima kasih ya. Boleh deh kembali ke tempat duduknya. Masih ada yang mau lagi? Masih ada satu nih. Satu lagi Masih ada deh satu ya. ya. Pertanyaannya adalah apakah makna angka 66 di Setia 66 Kendari? Mana? Ayo silakan. Mana? Udah Jihan kasih aja Jeffrey Nicole-nya. Jeffrey Nicole ya? Sini. Tahu nggak makna 66? Kita lihat ya, tadi sudah diberikan penjelasan apa makna angka 66 di Setia 66 Kendari. Jawabannya apa? Silakan. Baik, jadi makna dari 66 itu adalah meskipun Setia 66 berada di tempat lain, tetap namanya 66. Meskipun 66-nya dibalik, tetap 66 namanya. Itu juga. Oke, Pak Dokter, apakah sudah betul? Ya, sebenarnya yang tadi itu adalah bukan filosofi. Yang saya mau sampaikan, angkatan 66 itu, saya luruskan ya. Kenapa angkatan 66? Ada 66 karena pendiri kampus ini adalah angkatan 66. Oke. Berarti udah ada diterima aja deh ya Jihan. Betul, karena inilah keterbukaan informasi ya. Jadi kita dapat informasi baru lagi untuk di hari ini ya. Dan sekarang setelah kita ada kuis ya, kita juga ada door prize nih sepertinya ya. Oke, dan door prize-nya silakan teman-teman ya, boleh kita Jihan, lihat ya. Jihan,
Apa tuh? Jeffrey Nicole-nya belum terima bingkisan nih. Astaga Jeffrey Nicole, ya Allah. Gak apa-apa. Sini. Karena tadi mungkin kamu udah bertanya ya sama Pak Dokter ya. Betul. Ayo, Ya maju, udah silakan, dimaklumi maju, aja maju. jawabannya. Iya dapat aja ya Jeffrey Nicole ya. Lupa tuh kan sampai hadiahnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya untuk Ridwan Syah. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan hadiah untuk di hari ini, kita masih punya door prize. Silahkan ya untuk cek di bawah meja kursi teman-teman semuanya. Di sana ada door prize ya. Ada tulisan di sana. Ada kertas, coba dicek. Dicek baik-baik, silakan teman-teman. Oke, kertasnya itu sama dengan di bingkisan. Ya, ada tulisan semua berhak tahu. Mana? Oh, Oke, sudah ada. Hai. Coba lihat betulan tidak itu? Semua berhak tahu. Oh iya betul. Langsung ke depan menerima hadiahnya, door prize-nya, ya. Terima kasih. Ya baiklah itu tadi ya keseruan kita untuk di Setia 66 Kendari, ada kuis dan juga ada door prize. Tadi juga kita sudah mengikuti dialog yang luar biasa mengenai keterbukaan informasi pastinya untuk di hari ini. Dan sekarang Jihan mau kembalikan ke Vivi dulu nih Vivi. Baik, terima kasih Jihan. Terima kasih juga atas partisipasi aktifnya ya, kuis-kuis dan juga hadiah-hadiahnya luar biasa ya. Yang dapat door prize mimpi apa semalam? Baik, teman Pro 2 dan juga rekan-rekan mahasiswa dan Sivitas Akademik Setia 66 Kendari. Kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif luar studio hari ini. Terima kasih sebelumnya yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber kita, Bu Rahmawati, Ibu Justina, Bapak Dr. Ashraf. Semoga apa yang disampaikan tadi dipaparkan dari sesi 1 hingga saat ini bisa menambah wawasan dan tidak hanya itu tapi juga bisa membangkitkan kesadaran kita bersama akan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya demokrasi, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Sebelum kita akhiri dialog interaktif luar studio hari ini, saya mengundang rekan saya, Jihan, untuk bergabung bersama saya. Permisi, Bu. Luar biasa ya untuk Luar dialog biasa kita hari ya. ini, betul sekali. Terima kasih loh teman-teman Setia 66 Kendari, terus juga teman-teman dari Komisi Informasi Sulawesi Tenggara dan RRI Kendari sudah mewujudkan event yang luar biasa hari ini. Betul sekali Jihan. Jadi mari kita mulai dari hal-hal kecil, bertanya, mengakses informasi secara kritis hingga ikut menyuarakan transparansi dalam lingkungan sekitar kita. Betul sekali. Dan Oke. pastinya juga jangan lupa untuk mengakses informasi no hoax hanya di RRI Kendari di www.rri.co.id atau langsung saja dengarkan RRI Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Kita tutup kali ya dengan tagline-nya informasi publik ya. Silakan. Baik, kita tutup dengan tagline dari informasi publik. Masih ingat kan? Teman-teman mahasiswa? Semua berhak tahu ya. Baik, ayo kita mulai Silakan. aja. Informasi publik, Semua berhak tahu. Baik, baik. Kalau begitu saya Jihan Benazir. Saya Vivi. Sampai jumpa lagi ya Jihan, Betul. kita duet lagi ya nanti ya. Baik, terima kasih sekali lagi teman Pro 2 dan teman-teman dari Setia 66 Kendari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia
Walau kita tak sama, tetaplah